Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Al-Zahra dengan NPM 2508260092. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mind map sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer sebagai tugas remediasi pada blok Neuroscience and Locomotor System. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar mengenai sistem saraf serta kaitannya dengan fungsi gerak dan lokomotor. Baik, sistem saraf merupakan sistem koordinasi utama dalam tubuh manusia. Sistem ini berperan dalam menerima rangsangan, mengolah informasi, dan menghasilkan respon yang sesuai. Secara umum, sistem saraf dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, yang saling berhubungan dan tidak dapat bekerja secara terpisah. Pertama, saya akan membahas sistem saraf perifer terlebih dahulu. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar otak dan medula spinalis. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh melalui saraf kranialis dan saraf spinal. Sistem saraf perifer berperan dalam menerima rangsangan sensorik dari lingkungan maupun dari dalam tubuh, kemudian menghantarkan rangsangan tersebut ke sistem saraf pusat. Selain itu, sistem saraf perifer juga menghantarkan perintah motorik dari sistem saraf pusat ke organ efektor, terutama otot dan organ dalam. Secara fungsional, sistem saraf perifer terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam mengontrol gerakan sadar dan menginversi otot rangka. Sistem ini sangat berkaitan dengan sistem lokomotor karena memungkinkan tubuh untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melakukan gerakan sadar lainnya. Selain itu, sistem saraf somatik juga membawa impuls sensorik dari kulit, otot, dan sendi menuju sistem saraf pusat. Sementara itu, sistem saraf otonom bekerja tanpa disadari dan mengatur fungsi-fungsi organ dalam tubuh. Sistem saraf otonom terbagi menjadi saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis berperan dalam respon fight atau flight, seperti peningkatan denyut jantung dan penghambatan pencernaan. Sebaliknya, sistem saraf parasimpatis berperan dalam kondisi rest and digest, yaitu menurunkan denyut jantung dan merangsang proses pencernaan. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengendalian seluruh aktivitas saraf. Bagian pertama dari otak adalah cerebrum atau biasa disebut otak besar. Cerebrum merupakan pusat kesadaran, berpikir, dan fungsi kognitif. Di bagian inilah terjadi proses pengambilan keputusan, memori, emosi, serta kemampuan belajar. Selain itu, cerebrum berperan dalam mengontrol gerakan sadar dan menerima serta mengolah rangsangan sensorik. Secara struktur, cerebrum tersusun atas substansia grisea yang membentuk korteks di bagian luar, serta substansia alba di bagian dalam yang berfungsi sebagai jalur penghantar impuls. Bagian berikutnya adalah cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini berperan dalam mengatur koordinasi dan ketepatan gerakan, sehingga gerakan dapat berlangsung secara halus dan terkontrol. Selain itu, cerebellum berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan postur tubuh, serta mengontrol tonus otot. Gangguan pada cerebellum dapat menyebabkan gangguan koordinasi gerak atau yang dikenal sebagai ataksia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batang otak atau biasa disebut brainstem yang terdiri dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Batang otak memiliki peran yang sangat penting karena mengatur fungsi-fungsi vital pada tubuh. Fungsi-fungsi utama batang otak meliputi pengaturan pernafasan dan denyut jantung, serta sebagai jalur penghubung antara otak dan medula spinalis. Selain itu, batang otak juga merupakan tempat asal beberapa saraf kranialis.
Bagian terakhir dari sistem saraf pusat adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis berfungsi menghantarkan impuls sensorik dari tubuh ke otak dan impuls motorik dari otak ke tubuh. Selain itu, medula spinalis merupakan pusat refleks spinal, yaitu respon cepat dan otomatis terhadap rangsangan tertentu tanpa melalui otak terlebih dahulu. Medula spinalis juga berperan dalam kontrol gerak dan sistem lokomotor karena menghubungkan sistem saraf pusat dengan otot rangka. Sebagai kesimpulan, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dalam mengatur fungsi tubuh. Sistem saraf pusat berperan sebagai pusat pengolahan dan pengendalian. Sedangkan sistem saraf perifer berfungsi sebagai penghubung antara pusat dan seluruh bagian tubuh. Pemahaman mengenai kedua sistem ini sangat penting dalam mempelajari blok neuroscience and locomotor system karena berkaitan langsung dengan fungsi gerak, koordinasi, dan respon tubuh. Materi yang saya sampaikan dalam mind map ini disusun berdasarkan beberapa referensi buku dan jurnal yang kredibel, antara lain buku Principles of Neuroscience oleh Kandel dan rekan-rekannya, kemudian buku Neuroscience oleh Purves dan rekan-rekannya, serta jurnal Central and Peripheral Nervous System yang diterbitkan dalam Medical Professional Journal of Lampung. Demikian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.